Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkatnya kami dapat menyelesaikan tugas kami nih. Kemudian kami juga tidak lupa berterima kasih kepada Bapak dosen pembimbing atas arahannya dan ajarannya. Kami dapat menyelesaikan tugas kami nih. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana mesin yang kami pilih adalah yaitu mesin pencabut bulu ayam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, satu orang itu Sitorus, dan yang kedua Felix Gabi Samotir, dan yang ketiga Kokop Samotir, yang keempat dari Eko, dan yang kelima Ilsana Nababan. Dan saya di sini akan memaparkan komponen-komponen dari mesin pencabut bulu ayam tersebut. Yang pertama adalah motor listrik. Motor listrik adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut generator atau dinamo. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi energi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Kutub-kutub yang dari magnet yang sama akan tolak menolak, dan kutub-kutub yang tidak sama akan tarik menarik. Maka dapat diperoleh gerakan di tempat sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar, dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat gambar dari motor listrik tersebut, yaitu gambar 1. Yang kedua adalah puli. Puli merupakan salah satu dari berbagai macam transmisi. Puli berbentuk seperti roda. Pada penggunaannya, puli selalu berpasangan dan dihubungkan dengan sabuk. Puli memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. 1. Mentransmisikan daya dari gerak yang menuju komponen yang digerakkan. 2. Mereduksi putaran. 3. Mempercepat putaran. 4. Memperbesar torsi. 5. Memperkecil torsi. 6. Dan memperkecil torsi. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat gambar 2. Yang ketiga adalah poros. Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar, biasanya berpenampang bulat. Poros merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap mesin, karena pada hampir semua mesin poros memegang peran utama dalam meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran bertransmisi dalam setiap mesin. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat gambar 3. Yang keempat adalah bantalan. Bantalan adalah suatu elemen mesin yang menempuh poros berbeban sehingga gerakan atau putaran bolak-baliknya dapat berlangsung secara halu, aman dan berumur panjang. Bantalan gelinding pada umumnya lebih cocok untuk berbeban kecil daripada bantalan luncur, tergantung pada bentuk elemen gelindingnya. Putaran pada bantalan ini dibatasi oleh gaya sentrifugal yang timbul pada elemen gelinding tersebut karena konstruksinya yang sukar dan kelilingnya yang tinggi. Maka bantalan gelinding hanya dapat dibuat oleh pabrik tertentu saja. Keunggulan bantalan ini adalah pada gesekan yang sangat rendah, pelumasnya sangat sederhana, cukup dengan gemuk. Bahan pada jenis ini memakai sel sendiri, tidak perlu diberi pelumas. Bantalan ada beberapa jenis, dan untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis bantalan dapat dilihat pada gambar di bawah. Dan untuk komponen yang lain akan dijelaskan oleh saudara
Gabe. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan melanjutkan hasil dari diskusi kami. Komponen dari mesin pencabut bulu ayam tersebut adalah bantalan. Bantalan adalah suatu elemen mesin yang menumpu poros berbeban, sehingga gerakan atau putaran bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan berumur panjang. Putaran pada bantalan ini dibatasi oleh gaya sentrifugal yang timbul pada elemen gelinding tersebut. Keunggulan bantalan ini adalah pada gesekannya yang sangat rendah. Kemudian adalah sabuk. Sabuk adalah salah satu transmisi penghubung yang terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Sabuk yang digunakan pada mesin ini adalah sabuk V karena memiliki keunggulan di mana akan menghasilkan daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah. Serta jika dibandingkan dengan transmisi roda gigi yang lain atau roda gigi rantai, sabuk V bekerja lebih halus dan tidak bersuara. Telunjuk perontok. Ini adalah salah satu bagian penting yang digunakan pada mesin pencabut bulu ayam, di mana alat ini berfungsi sebagai alat untuk mencabut bulu ayam, sehingga pekerjaan mencabut bulu ayam akan sangat mudah. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Eben. Baik, terima kasih kepada teman saya Felix Gabe. Selanjutnya saya Elsana Nababan akan menjelaskan tentang kerangka. Kerangka adalah konstruksi yang mampu menahan komponen lain yang berfungsi sebagai penopang dalam suatu rancang bangun, suatu mesin atau alat bantu. Kerangka yang digunakan adalah besi siku dengan tujuan mampu menahan beban mesin. Selanjutnya ada dandang. Dandang adalah suatu wadah untuk ayam mati selama proses pencabutan bulu ayam berlangsung. Dandang terbuat dari plat aluminium. Selanjutnya ada alas putar. Alas putar merupakan bagian yang berputar di dalam dandang mesin pencabut bulu ayam. Alas putar ini memiliki diameter yang lebih kecil dari dandang dan terdapat karet-karet yang terpasang berjajar pada permukaan alas putar tersebut. Demikian bagian saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Dery Eko. Baiklah, terima kasih kepada saudara Felix Gabe yang telah membawakan presentasinya. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dery Eko Prasetyo dari kelas FE5B. Selanjutnya yaitu bagian rancangan yang berperan langsung merontokkan bulu ayam. Yang pertama yaitu rancangan dandang atau silinder. Bagian ini berfungsi sebagai tempat mencabut bulu ayam pada saat pembuatan dandang. Di bagian dinding dibuat lubang-lubang agar telunjuk perontok dapat dimasukkan ke lubang tersebut. Dandang ini berada pada bagian atas rangka. Di bagian bawah dandang ini ada bagian yang disebut alas putar. Alas putar menyatu dengan poros, karena poros yang akan meneruskan daya ke alas putar yang diterima dari motor listrik dengan bantuan sabuk dan puli. Bahan yang digunakan untuk pembuatan dandang ini adalah plat aluminium, agar tidak mudah keropos dan berkarat, dan juga agar kehigienisan ayam tetap terjamin. Berikut ini adalah rancangan alas putar atau turn plate. Baiklah, ini adalah tabel putaran motor listrik yang digunakan dalam rancangan alas. Selanjutnya dengan memperhatikan data diperoleh, yakni 6 ekor ayam dapat dikerjakan dalam waktu 5 menit, yang berarti untuk satu ekor ayam butuh waktu sekitar 50 detik. Apabila diperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan ayam mati ke dalam dandang, waktu untuk menghidupkan mesin, dan waktu untuk mengeluarkan dan membersihkan bulu ayam dari mesin adalah 20 detik, maka waktu proses perontokan yaitu 50 dikurang 20 detik sama dengan 30 detik. Apabila dipilih data hasil survei dari tabel 3 di atas,
Putaran arus tersebut yaitu 300 radius per menit dengan waktu merontokkan bulu sama dengan 30 detik. Baiklah, ini dia penjelasan dari perhitungan putaran alas. Baik, yaitu yang masuk ke bagian ketiga, bagian-bagian lainnya. Rancangan poros atau spindle, bantalan atau bearing, dan dudukan bantalan atau bearing cradle. Yang pertama yaitu poros atau spindle. Pada perancangan mesin perontok bulu ayam ini menggunakan poros dari bahan baja ST90 dengan kekuatan tarik atau tekan sebesar 90 kg per mm kuadrat dengan faktor keamanan atau SF sama dengan 10 dan faktor koreksi sama dengan 1,5. Maka inilah perhitungan dari poros. Selanjutnya rancangan puli yang akan dibawakan oleh saudara Hokop Samosir. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara dari Eko Prasetyo. Sekarang saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu perancangan puli dan sabuk. Pertama, puli. Diameter puli yang digunakan pada rancangan mesin ini adalah sebagai berikut. N1 dikali D1 sama dengan N2 dikali D2. Dengan keterangan N1 putaran puli yang penggerak 1500 rpm, N2 diameter puli yang digerakkan 300 rpm, D1 diameter puli penggerak sama dengan 2 inci, dan D2 diameter puli yang digerakkan 10 inci. 2. Sabuk. Pada perancangan ini jarak sumbu poros yang kami gunakan adalah 20 inci. Maka panjang sabuk adalah sebagai berikut. Rumus dari panjang sabuk sama dengan D1 ditambah D2 ditambah 2 dikali C sama dengan 10 tambah 2 ditambah 2 dikali 450 sama dengan 18,84 ditambah 900 tambah 0,8 sama dengan 19,64 mm, maka digenapkan ke 920 mm dengan keterangan L sama dengan panjang keliling sabuk, C jarak sumbu poros, D1 diameter puli penggerak, D2 diameter puli yang digerakkan. Maka panjang keliling sabuk yang dibutuhkan pada perancangan ini adalah 920 mm. Panjang sabuk standar dapat dilihat pada alat lampiran 4. Rancangan motor listrik dan dudukan motor listrik. 1. Motor listrik. Dengan memperhatikan hasil perhitungan daya dan putaran alas putar pada uraian B3B sebelumnya, serta memperhatikan transmisi daya puli dan sabuk yang digunakan, maka rancangan putaran dan daya motor listrik yang akan digunakan adalah sebagai berikut. 1. Putaran motor listrik. Pada perancangan ini, kami menggunakan motor listrik dengan besar putaran adalah 1500 rpm. Karena sesuai besar yang telah kami survei, rata-rata menggunakan motor bakar dengan putaran 3600 rpm dan 2 kali transmisi. Sementara mesin yang kami rancang hanya 1 kali transmisi, agar putaran alas putar yang kami rancang tetap sama dengan yang di pasaran. Maka putaran penggerak yang dibutuhkan adalah 1500 rpm. Daya motor listrik. Pada penjelasan sebelumnya, daya minimal untuk memutar alas putar dengan bebannya adalah 273,8 watt dan faktor koreksi 1,5. Maka daya motor listrik dapat dihitung PD sama dengan P dikali FC sama dengan 273,18 watt dikali 1,5, maka 409,77 watt atau sama dengan 0,55 HP. Pemilihan daya dan putaran motor listrik. Motor listrik yang digunakan pada perancangan ini memiliki daya 1 HP. Karena daya yang diperlukan pada perancangan ini adalah sebesar 0,55 HP. Sementara motor listrik dengan daya 0,55 HP tidak ada jual di toko.
besar, putaran pada motor listrik harus lebih besar dari putaran alas putar. Hal ini dikarenakan motor listrik yang memberikan daya dan putaran pada alas putar melalui puli dan sabuk. Dudukan motor listrik. Pada rancangan ini, dudukan motor listrik yang kami rancang adalah baja profil LST37 yang berfungsi untuk tempat kedudukan dan menahan getaran motor listrik. Posisi dudukan motor listrik vertikal karena mesin yang kami rancang merupakan berdiri tegak. Maka alasan kami untuk memilih mesin ini adalah karena mesin ini sering dijumpai di kalangan masyarakat umum dan kami juga sering melihat mesin ini digunakan di kalangan masyarakat umum. Terima kasih.